الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Ibadah sunnah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut-ikut apa ini. Baru saja kita ikuti bahwa gerhana bulan hari ini terjadi sekitar jam 3:30 sampai jam 7:30 nanti. Satu hal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahwa ketika kita terjadi gerhana, apakah itu gerhana bulan maupun gerhana matahari, satu hal yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita memperbanyak salat kepada Nabi, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks gerhana ini ada dua hal yang kita ingatkan. Mitos-mitos dan jahiliyah yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang-orang Arab jahiliyah, mereka senantiasa menyembah matahari, mereka senantiasa menyembah bulan. Maka ketika matahari yang diagungkan oleh mereka, bulan yang diagungkan oleh mereka, begitu kena gerhana, satu hal yang membuat apa yang diagungkan oleh mereka menjadi dhaif, menjadi lemah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, faqad qala azza min qail fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa min ayatihi, dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-lailu malam, wan-naharu dan siang, wasyamsu matahari, wal-qamaru dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamari, janganlah kalian bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, dan sujudlah kalian kepada Zat yang telah menciptakan ya malam, siang, matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian semua hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman jahiliyah juga mereka memahami bahwa terjadinya gerhana bulan maupun gerhana matahari senantiasa dikait-kaitkan dengan peristiwa yang terjadi. Kebetulan pada waktu itu gerhana terjadi ketika berbarengan dengan putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim meninggal. Sehingga orang-orang Arab, orang-orang kafir, mereka senantiasa mengkait-kaitkan, ini gara-gara putranya Nabi Ibrahim meninggal sehingga wajar terjadi gerhana. Mitos-mitos ini sesungguhnya sudah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika terjadi pemahaman dan mitos yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala maka Rasul sallallahu alaihi wasallam segera luruskan pemahaman mereka. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi, fa idza ra'aitumuha fad'ullaha wa sallu hatta yankashifa bikum." Rawahul Bukhari wa Muslim. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kebesaran di antara tanda-tanda kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi,
Keduanya tidak karena gerhana, karena kematian seseorang ataupun karena kehidupan seseorang. Fa idza ra'aitumuha, jika kalian semua melihat matahari dan bulan sedang kena gerhana, fad'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa shallu, dan salatlah kalian hatta yang kasyifa ma bikum, sehingga menjadi hilang apa yang ada pada kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran yang berharga buat kita, bahwa sesungguhnya terjadinya gerhana ini merupakan satu tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah pencipta langit dan bumi, memberikan satu peringatan kepada kita, memberikan satu ingdar kepada kita bahwa begitulah Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya melakukan sesuatu yang tidak lazim pada matahari, melakukan sesuatu yang tidak lazim pada bulan, meskipun mungkin secara ilmiah dianggap sebagai sesuatu yang lazim, meskipun secara ilmiah 10 tahun ke depan bisa diprediksi kapan terjadinya gerhana, tapi sekali lagi ini merupakan satu tanda-tanda kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi gerhana, satu hal yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita melakukan salat. Rasul mengatakan, para ulama mengatakan salat gerhana itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah-sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Sebagaimana halnya sunnah salat sunnah Idul Fitri maupun salat sunnah Idul Adha. Ketika para pengurus masjid kadang-kadang setengah bulan sebelum datangnya Lebaran, mereka sudah rame-rame pasang spanduk di sana sini yang isinya menginformasikan bahwa masjid ini akan mengadakan salat Idul Fitri, salat Idul Adha dengan khatib dan imam ini dan itu. Tapi kadang-kadang ketika mereka mendapati informasi terjadinya gerhana bulan maupun matahari, kadang-kadang mereka lupa atau mungkin mereka nggak tahu. Ada dua kemungkinan. Bisa jadi mereka tidak tahu, bisa jadi biasa, gerhana itu satu hal yang biasa. Secara pribadi hadirin jemaah sekalian, saya hidup di daerah sini sudah kurang lebih 14 tahun lamanya. Saya tidak pernah melihat yang namanya sholat gerhana itu diadakan di masjid-masjid tempat tinggal saya. Ketika saya ngajar, ketika saya ngisi ta'lim berbarengan dengan waktu gerhana, baru kita ajak mereka untuk melaksanakan sholat gerhana. Tapi ketika kita sedang tidak ngajar, kemudian ada informasi ini dan itu, maka sesungguhnya salat gerhana itu tidak pernah dilakukan oleh mereka. Padahal ini adalah sunnah muakkadah. Ketika salat sunat Idul Fitri dianggap sunnah muakkadah, ketika salat sunnah Idul Adha dianggap sunnah muakkadah, maka demikian halnya salat gerhana bulan maupun salat gerhana matahari hukumnya sama dengan salat Id. Hanya saja hadirin jamaah sekalian, para ulama mengatakan ketika memang tidak bisa diselenggarakan dengan jamaah, maka sesungguhnya mereka mengatakan kita bisa melaksanakan sholat gerhana sendiri. Sebagaimana halnya sholat id, ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat id secara berjamaah lantaran satu dan lain hal, lantaran kemacetan yang sangat parah, yang kita sudah berusaha untuk bisa mendapatkan sholat id itu, tapi ternyata masih tidak mendapatkan. Para ulama mengatakan cukup kiranya mereka melakukan sholat Idul Fitri maupun sholat gerhana sendiri. Ketika sholat itu dilaksanakan sendiri, tidak perlu disampaikan khutbah. Hadirin jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula khutbah yang terkait dengan sholat gerhana yang seperti ini. Sesungguhnya khutbah ini bukan bagian dari keabsahan sholat. Ketika seseorang sholat gerhana saja tanpa khutbah, sah-sah saja. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa sholat gerhana itu disamakan dengan sholat id. Ketika sholat itu disunahkan ada khutbahnya, maka gerhana pun sama. Tapi jumhurul ulama mereka mengatakan sholat gerhana cukup dilakukan dengan sholat saja tanpa diakhiri dengan khutbah. Di saat kita masih kuliah, maka sesungguhnya sholat gerhana matahari pernah dilaksanakan di kampus kita. Ketika itu tidak ada khutbah sholat gerhana. Hadirin jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu satu hal yang kita lakukan ketika terjadi gerhana, kita melaksanakan sholat, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghindari satu hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Kalau orang-orang kota ketika terjadi gerhana, yang dilakukan bukan sholat, tapi mereka rame-rame mengambil kamera. Ayo kita abadikan apa yang terjadi pada bulan ini. Apa yang terjadi pada matahari ini kita rame-rame kita abadikan.
Saya masih ingat mungkin sekitar 7 tahun yang lalu ketika menyampaikan khutbah gerhana yang seperti ini di salah satu masjid di daerah Ramangun, yang jamaah sekitar 4-5 shaf saja, tapi ternyata ibu-ibu, anak-anak muda rame-rame naik ke dak untuk mengabadikan gerhana bulan yang terjadi. Naudzubillahi min dzalik. Ternyata jahiliyah yang ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berubah bentuknya. Kalau mereka ketika itu memahami bahwa gerhana itu terjadi dikaitkan dengan kematian seseorang, dikaitkan dengan kehidupan seseorang, tapi pada zaman sekarang kadang-kadang orang tidak tergugah untuk melaksanakan sholat gerhana, tapi mereka malah mengambil kamera untuk mengabadikan apa yang terjadi. Sungguh yang demikian ini tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wa sumratal mu'min rahimakumullah. Yang kedua, mungkin barangkali orang-orang kampung, mungkin sampai sekarang juga masih ada, mungkin barangkali ketika terjadi gerhana, mereka bukannya datang sholat, mereka bukannya datang ke masjid, ke mushola yang mengadakan sholat gerhana, tapi kadang-kadang mereka senantiasa memunculkan dan mencoba memelihara mitos-mitos yang terjadi. Mohon maaf, kadang-kadang ibu-ibu yang sedang hamil sengaja dibangunkan kehamilannya, biar nanti jabang bayi yang akan lahir ini lahir dengan selamat. Mungkin telur-telur yang sedang dierami oleh induknya, ketika terjadi gerhana segera dibangunkan agar itu tidak ketika telur ini menjadi lahir seorang anak ayam tidak gagal. Inilah kejadian-kejadian yang ada seperti ini. Maka sesungguhnya kita ingin mengatakan bahwa apa yang dipahami oleh masyarakat pada zaman sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata hampir sama dengan apa yang dipahami oleh masyarakat sekarang. Mereka bukan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, tapi mereka malah senantiasa memelihara mitos-mitos yang ada. Hadirin jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, selama hidupnya 10 tahun, ketika Rasul setelah hijrah, pernah terjadi gerhana hanya sekali dalam kehidupannya. Pernah terjadi gerhana sekali pada kehidupannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, menyampaikan ceramah kepada sahabat yang ada, bahwa peristiwa gerhana ini sesungguhnya merupakan satu upaya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk memberikan peringatan kepada umat manusia bahwa sesungguhnya peristiwa-peristiwa ini semakin sering terjadi. Kalau kita kaitkan bahwa pada zaman Rasul tahun 1 Hijriah sampai tahun 10 Hijriah, tahun 10 Hijriah baru terjadi gerhana sekali. Tapi kalau kita lihat, kita nggak usah nunggu 10 tahun. Barangkali mungkin hampir setiap tahun ada gerhana, baik bulan maupun matahari. Apa rahasia yang ada di balik itu? Wallahu a'lam bishawab. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan apa saja yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan apa saja yang terbaik maupun yang terburuk kepada hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadi yang seperti ini, satu pelajaran buat kita, ini mungkin barangkali sebagai awal tanda kiamat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar para ilmuwan mengatakan ini gerhana dikaitkan dengan keilmuan, kejadian yang seperti ini sudah standar. Memang betul itu sunnatullah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sebagai orang yang beriman, ketika mengabaikan pemahaman bahwa terjadinya gerhana tidak dikaitkan dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita hanya sekedar ini hanya kejadian tahunan biasa. Ini hanya kejadian tahunan biasa, tidak ada kaitannya dengan Allah dan lain sebagainya, tidak. Maka kita termasuk kategori orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Keilmuan memang mengatakan demikian, tapi sekali lagi bagi kita orang yang beriman, terjadinya gerhana ini kita maknai sebagai satu peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memberikan satu kekuatan yang besar kepada kita. Ini merupakan tanda kebesaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan upaya yang kita lakukan untuk melaksanakan salat gerhana bulan pada malam hari ini sebagai satu bagian dari ibadah qurbah
taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaratin wa hadul man qadal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wad dhalimin wal musyrikin wa salaka ma'hum. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ahlikil kafarat al-israilin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa shaddid shamlahum. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tad'a majlisana hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la ghamman illa kashafta wa la maradan illa shafaita wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaitaha. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi ahwalina kulliha ya farijal am ya kashifal am ya manna bi ya yarham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله والله